ada yang kami banggakan selain kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Allah yang selalu bersama kami. Setiap detik, setiap jam Engkau selalu melihat dan menyertai kami. Bahkan Engkau sedikit pun takkan meninggalkan kami, Tuhan. Itu sebabnya tangan kami terangkat kepadamu, Tuhan. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang menjangkau tangan kami, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan, sampai Engkau mendapatkan kami, mengasihi kami, Tuhan. Sampai Engkau datang, Tuhan, menemui kami, menghampiri kami, Tuhan. Kalau saat ini kami ada di tempat ini, Tuhan yang sudah memilih kami untuk kami duduk di tempat ini. Terus hampiri kami, Tuhan. Terus Engkau melawat kami, Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, amen. How great is our God. Mari saya undang perlahan-lahan mulai bangkit berdiri bersama. How great is our God, amen. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great our God. How great, amen, is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great is our God. God Emmanuel, how great is our God. Yes, Engkau yang kami tinggikan di tempat ini, Tuhan. Besar kuasa-Mu, Tuhan. How we sing, how great, how great is our God. Mari angkat suaramu, katakan. How great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, amen, how great is our God. Sekali lagi katakan, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great, how great. And all we sing, how great, and all we sing, how great, how great is our God. Sorak-sorai menyala kita. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak
menerima segala pujian kami. Mari bersama dengan saya, bersama kita katakan, Bapak Ibu, pagi ini penuh dengan sukacita, karena kita lebih dari pemenang, kita diselamatkan Tuhan.
kiri kananmu dan belakangmu, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Dan minggu ini saudara diberikan persembahan 2 kali, yang satu untuk pelayanan diakonia. Dan sebelum saudara memberikan persembahan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau pagi ini kami mau memberikan persembahan terbaik kami untuk-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami beri itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, berapa banyak yang kau hadapi, badai apa yang kau hadapi, namun sampai saat ini Tuhan selalu menyertai engkau dan saya. Bawa persembahanmu di hadapan Tuhan, dan dengan iman katakan, firman-Mu yang berkata, maka aku kuat. Firman
Tanganmu berkata kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu yang selalu yang ku nantikan. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayapmu, dengan sayap. Mari saya undang semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yes. Sekali lagi katakan dengan iman, dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat Mari kita sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu. Kinarala maseke nakaya rala bayara la basi kita kanarala. Kinarala maseke rala barala bayara la basi kita kanarala barala bayara. Kinarala masik kita kanarala mayara la baseke rala barala. Kami tahu Tuhan, di tengah badai hidup Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Kinarala maseke rererererere yarala masik kita kanarala mayarala maseke rerere. Kinarala maseke rererererere. Kinarala masik kita kanarala mayarala masik kinarala barala barala. Kinarala maseke bawa persembahanmu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bawa persembahanmu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kinarala maseke
Kinaralaba yaralaba si kinaralaba yaralaba si Hinaralaba yaralaba si yaralaba si kinaralaba yaralaba yaralaba Hinaralaba yaralaba si kinaralaba yaralaba si kinaralaba yaralaba si Hinaralaba si kinaralaba yaralaba yaralaba syakaralaba yaralaba yaralaba Hinaralaba syakaralaba yaralaba yaralaba si kinaralaba yaralaba yaralaba. Terima kasih Tuhan. Kinaralaba si kinaralaba yaralaba. Terima kasih. Terima kasih Engkau hadir pagi hari ini Tuhan. Hinaralama Hinaralama sikita kanaralama yaralama Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini, saat kami datang ke hadapan-Mu, saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Engkau memberi kekuatan yang baru kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami mampu melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan saat pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu. Apa yang harus kami perbuat Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Engkau akan memegang tangan kami Tuhan. Hingga kami beroleh kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau mendengar apa yang akan Kau sampaikan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini semuanya daripada-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami minta atmosfer ilahi menguasai ruangan ini Tuhan. Baik yang di bawah, baik yang mendengarkan secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya saat firman itu disampaikan, maka kuasa itu bekerja. Kuasa itu memulihkan, kuasa itu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang siap untuk menerima pesan Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim PAW. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Waktunya cepat sekali ya. Kita sudah ada di pertengahan di bulan Oktober ya. Satu minggu lagi sudah masuk di bulan November. Sebentar lagi Natalan ya Bapak Ibu. Kita mempersiapkan diri untuk perayaan Natal. Tapi sebenarnya kalau Natal itu ya Bapak Ibu bagi saya, ini bagi saya. Enggak ada lain selain kita mengucap syukur ya. Karena apa? Kalau kita bisa melalui setahun ini ya di akhir tahun. Itu semua karena Tuhan ya. Bukan karena kita. Karena kita banyak sekali ya dari Januari, Februari sampai Desember. Itu apa artinya? Itu karena penyertaan Tuhan itu loh. Ya mungkin kita menghadapi berbagai macam persoalan. Kita menghadapi berbagai macam badai. Ya. Tapi satu hal, kalau kita bisa sampai melewati tahun ini, itu semua karena Tuhan. Ya. Bukan kita yang hebat, oh aku bisa, semua aku bisa karena aku mampu.
Enggak ya Bapak Ibu. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bulan Oktober ini temanya adalah keluar dari badai. Ya. Tema ini sudah disampaikan dari awal ya, dari awal bulan Oktober, keluar dari badai ya. Ibu Gembala, Pak Gembala, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain sudah menyampaikan dengan jelas ya, sangat jelas bagaimana kita keluar dari badai, apa aja yang harus kita kerjakan. Kita sudah sama-sama belajar. Kemudian saya merenungkan, Tuhan aku ngomong apa ya? Kan semua sudah ya, sudah disampaikan. Bagaimana kita keluar dari badai. Nah, pagi hari ini kita masih belajar sama-sama di tema yang sama, yaitu keluar dari badai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa sih badai itu kok terjadi dalam hidup kita? Ya, pertanyaannya itu. Kenapa kok hidup kita itu mengalami badai? Ada yang bisa jawab? Kalau kita belajar dari Yunus ya Bapak Ibu, di situ sudah dibahas semua ya. Kalau Kemis kemarin kita datang di doa lawatan sudah dibahas dengan jelas juga ya. Mungkin dibahas dari pasal 1 sampai pasal 4. Saya cuman gini aja, Tuhan kalau memang yang harus saya sampaikan hari Minggu nanti ini berarti itu enggak dibahas ya, enggak dibahas. Nah ternyata benar Bapak Ibu, ternyata saya masih kebagian, biarpun sedikit, tapi itu membuat kita nanti apa? Supaya kita tidak mengalami badai itu nanti. Ya kita akan belajar bersama-sama. Kita melihat hari-hari ini Bapak Ibu, keadaan bukan semakin baik, ya Pak ya. Ya. Kita melihat hari-hari ini keadaan itu semakin susah. Semua itu merasakan. Ya Pak Gembala ya? Ya Pak Hendri? Iya. Tapi kita mau belajar pagi hari ini. Biarpun dalam situasi yang sulit, yang mungkin melemahkan iman kita. Ya. Yang mungkin membuat iman kita rasanya gini. Mosok iso ya, mungkin masih ada hal-hal seperti itu, ada kekhawatiran. Tapi kita mau belajar dulu. Mengapa badai itu terjadi? Kita akan baca di dalam Yunus pasal 1 sampai ke 4. Di sini kita bisa tahu nanti ya. Yang pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, dari bacaan yang kita baca ini Bapak Ibu, kita bisa melihat di ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai. Nah, kalau kita baca dari awal, kenapa badai ini bisa terjadi? Kalau dibaca di ayat pertama dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe. Ya dikatakan Yunus ini harus pergi ke Niniwe, tetapi dia tidak pergi ke Niniwe, bahkan dia mau pergi ke Tarsis. Ya, di ayat 2 dikatakan bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu.
Dia disuruh menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Tetapi Yunus tidak pergi, dikatakan di ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa badai itu terjadi? Ya, kalau di ayat yang pertama, kedua dikatakan Yunus itu tidak taat. Karena dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia apa? Belehar ya bahasa kerennya ini. Enggak nurut tapi belehar. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu, ya yang paling penting, tanpa kita sadari ya, hari-hari ini, kenapa badai itu bisa terjadi dalam hidup kita? Yaitu kita menjauh dari Tuhan. Ya, kalau di ayat 3 dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini loh yang membuat badai itu terjadi. Karena kita menjauh dari Tuhan. Dikatakan di bagian yang terakhir, dikatakan, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin hal ini kelihatannya itu ya enggak penting-penting banget. Tetapi ini ada bahayanya kalau kita itu menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh, kalau hidup kita jauh dari hadapan Tuhan, badai itu terjadi Bapak Ibu. Tuhan itu sengaja mengirimkan badai ini supaya kita apa? Kembali kepada Tuhan. Supaya kita kembali mendekat kepada Tuhan. Mengapa badai itu diizinkan? Supaya kita kembali fokus kita kepada Tuhan. Bukan kepada badainya. Tetapi kepada Tuhannya. Yang sanggup untuk meredakan badai. Yang sanggup untuk menghentikan badai itu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Saya tidak mengerti badai apa yang terjadi, yang sedang terjadi. Atau badai apa yang akan terjadi di depan kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, dikatakan ya di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita ada di dalam badai dan kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya kita mampu melewati badai. Badai itu kecil bagi Tuhan ya, tinggal diperintahkan aja, berhenti, berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hari-hari ini jangan menjauh dari Tuhan. Ayo katakan kiri kanan, ojo jauh-jauh dari Tuhan. Ya, ojo jauh-jauh dari Tuhan. Kita akan melihat ya pagi ini. Tanda-tandanya apa sih orang yang jauh dari Tuhan itu? Kita akan melihat ya. Yang nomor 1 ini, tanda-tandanya orang yang menjauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu adalah malas. Apa Bapak Ibu? Malas. Malas apa? Malas berdoa. Malas baca firman. Ini tanda-tandanya orang yang jauh dari Tuhan ya. Orang yang sudah malas berdoa, malas beribadah, malas di pertemuan-pertemuan komsel, malas menyembah Tuhan. Nah, ini tanda-tandanya orang yang menjauh dari Tuhan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Saya merenungkan ini, iya bener ya, orang yang malas itu loh ya, orang yang jauh dari Tuhan itu pasti malas ya, mau berdoa malas, mau baca firman malas, maunya apa? Tidur,
Nah, kalau kita lihat ya, kenapa di sini ya di kitab Yunus itu, kenapa Yunus tidur? Ya, orang sudah ribut semua, ya berusaha mau ini badai ini ya, mau menenggelamkan, mau menghancurkan kapalnya. Kok dia enak-enak tidur? Karena apa? Karena menjauh dari Tuhan ini loh dia tadi. Makanya dia enak-enak tidur, dia males. Ya, ayo Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita koreksi diri kita. Apakah hari-hari ini kita males? Apakah kita sudah nggak ada gairah lagi untuk membaca firman? Apa kita nggak ada gairah lagi untuk berdoa? Nah, itu tanda-tandanya kita lagi jauh dari Tuhan. Ayo, jangan sampai badai itu datang, baru kita buengong ya. Tapi ayo, sebelum badai itu datang, kita tetap mendekat kepada Tuhan. Kita tetap bersama dengan Tuhan. Maka badai itu bisa kita lalui. Puji nama Tuhan. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya. Kalau kita itu sedang jauh dari Tuhan. Kita itu terbawa arus dunia, Bapak Ibu. Ya. Apa itu? Hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang membuat kita nyaman. Nah, itu yang membawa kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Karena enak, ya, karena kenikmatan. Sehingga kita lupa bahwa kita perlu Tuhan. Dikatakan tadi di dalam Yohanes bahwa di luar Tuhan itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan santai-santai, jangan ada di zona nyaman kita. Tetapi ayo hari-hari ini kita mau terus mendekat, erat, melekat kepada Tuhan. Karena di situ kita mendapatkan kekuatan. Di tengah badai, kalau kita dekat dengan Tuhan. Di tengah badai, kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan selamat. Kita akan selamat dari badai. Ya, kalau kita melihat tentang cerita tentang pokok anggur ya Bapak Ibu. Ranting itu kalau lepas, ya kalau lepas jauh atau lepas dari ini pokok anggurnya, dia pasti mati. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan mati. Rohani kita akan mati. Kita tidak bisa menghasilkan buah. Oleh sebab itu, ayo kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita tetap gandol Gusti. Ya, tetap ada dalam Tuhan. Kalau kita nanti baca di selanjutnya ya Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana perlindungan orang yang melekat kepada Tuhan. Nah, jangan sampai hal-hal yang menyenangkan, hal-hal duniawi yang membuat kita terlena, yang membuat kita nyaman itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, dikatakan di Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Dunia ini menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak. Tetapi justru membawa kita kepada hal yang jauh dari Tuhan. Ya, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayo, hari-hari ini kita kembali. Kalau kita sudah merasa, oh aku kok seperti ini ya. Aku sudah mulai males. Aku sudah berada di zona nyaman. Ayo kembali kepada Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan, kembali, bertobat. Ya dikatakan di ceritanya tentang Yunus, pada saat Yunus kembali kepada Tuhan. Nah, di situ Tuhan punya rencana yang indah. Ya kalau kita baca di seluruh pasal ini di kitab Yunus, kita bisa melihat ceritanya yang luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak ada satu kebetulan, tapi semua itu rencana Tuhan. Kok bisa Yunus tiba-tiba itu ditelan sama ikan besar, kok enggak tenggelam sampai dasar laut terus mati gitu aja. Tuhan itu punya rencana yang di luar pikiran kita. Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk menyelamatkan kita. Tuhan itu ingin setiap kita itu tidak mengalami hal-hal yang buruk
Dia selalu memberikan hal-hal yang baik, tergantung kita merespon Bapak Ibu. Kalau kita mau merespon panggilan Tuhan, kalau kita mau merespon firman-firman Tuhan, maka saya percaya semua yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi bukan badai, tetapi semua yang baik itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini ya hal yang kedua yang menjadi tanda kalau kita sudah menjauh dari Tuhan. Sekarang yang ketiga adalah orang yang jauh dari Tuhan itu biasanya kasihnya itu mulai luntur ya Bapak Ibu. Mulai kehilangan kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat cerita tentang Yunus ini ya. Harusnya Yunus ini senang ya kalau dia itu disuruh Tuhan untuk mengabarkan bahwa orang-orang Niniwe itu bertobat. Berarti kan harusnya Yunus itu punya kasih kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah berbuat jahat, supaya dia juga diselamatkan sama Tuhan. Tetapi apa? Karena dia menjauh dari Tuhan, akhirnya dia itu kehilangan kasih. Ya, dia justru ngomel sama Tuhan mungkin ya. Tuhan, lapo ikut diselamatkan. Dia kan memang berbuat jahat, wes harusnya dia dihukum. Nah, mungkin pikirannya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu penuh kasih ya. Biarpun orang-orang Niniwe sudah berbuat jahat, tetapi dia menunggu supaya orang-orang itu mau bertobat dan Tuhan mau memberikan keselamatan kepada mereka. Dia menyuruh Yunus untuk datang untuk memberitakan bahwa Niniwe akan dihukum. Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang kecil ya. Mungkin yang sepele yang tidak kita pikirkan ya. Yaitu menjauh dari Tuhan. Hari-hari ini kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Hal-hal yang lebih parah ya Bapak Ibu. Kita akan kehilangan damai sejahtera kalau kita jauh dari Tuhan. Damai sejahtera kita itu akan hilang. Kita mudah emosi, gampang ngamuk Bapak Ibu. Ya, apalagi panas, cuaca yang panas ini ya. Kalau saya lihat di itu TikTok ya, orang-orang pada goreng telur di pinggir jalan. Ya, pakai wajan, pakai minyak. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita juga panas ya. Jangan sampai kita juga panas. Ayo kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita tidak kita tidak ikut terbawa oleh arus hal-hal yang yang membuat kita khawatir, hal-hal yang membuat kita menakutkan. Kita tidak akan terbawa oleh itu kalau kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kita itu tenang. Ya, ada lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Lah Bapak Ibu, kalau kita mendekat kepada Tuhan, hati kita itu tenang. Ada damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, yaitu tadi ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Ya apa besok ya? Aku gak tahu. Sekarang semua semakin sulit. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keselamatan. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Kalau kita melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, hidup kita itu sepertinya terombang-ambing tanpa arah ya. Seperti dibawa gelombang yang gak karuan ngalor ngidul itu ya. Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan tenang, aman. Biarpun badai, tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita akan tenang. Kita akan lewati semua badai itu bersama dengan Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap dekat kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan? Ya kuncinya cuma satu, balik ya, kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang menunggu kita. Kalau kita hari-hari ini jauh dari Tuhan, ayo kita kembali.
Ayo kita kembali supaya kekhawatiran, supaya kecemasan, supaya ketakutan itu tidak mengikuti kita. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita kembali fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada badai, bukan kepada persoalan kita, maka saya percaya kita akan aman, kita akan tenang, kita akan selamat bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi di perjalanan saya melihat orang yang jauh dari Tuhan itu bisa, kenapa ya? Bisa mengalami apa orang yang jauh dari Tuhan? Ya. Kita akan baca Mazmur 73 ayat 27 bagian yang Nah, di situ dikatakan orang yang jauh dari Tuhan akan binasa. Nah, ini loh firman Tuhan ngomong sendiri. Jadi jangan menjauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan binasa. Kalau tadi tentang pokok anggur, kalau kita menjauh dari Tuhan, kalau kita lepas dari pokoknya, ranting kita, kalau kita ranting, kita melekat pada pokok anggur, kalau ranting itu lepas, maka kita akan mati. Nah, ini firman Tuhan katakan, orang yang jauh dari Tuhan akan binasa. Oleh sebab itu, ayo kita mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita akan melihat janji-janji perlindungan Tuhan itu ada kepada orang yang melekat kepada Tuhan. Kita buka Mazmur 91. Nah, Mazmur 91 ini sering kita baca ya di dalam kita berdoa ya. Biasanya kalau kita berdoa di tempat kita, biasanya kita tidak lupa membaca Mazmur 91. Perikopnya dikatakan dalam lindungan Allah ya. Jadi badai apapun yang terjadi, kita ada dalam lindungan Allah. Kita ada dalam perlindungan Allah. Jangan takut, jangan khawatir ya. Kita tidak akan baca semuanya, tetapi di ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini janji orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang yang hatinya dekat dengan Tuhan, melekat nempel sama Tuhan, ini akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Kita akan diluputkan dari setiap masalah dan persoalan kita. Kita akan diluputkan dari badai hidup. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Dikatakan selanjutnya, aku akan membentenginya. Jadi kita akan dibentengi oleh Tuhan. Ya, apa yang akan terjadi ke depan nanti, kita tidak perlu takut. Tuhan sudah membentengi kita. Tidak ada hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Ini janji firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan menjawab doa-doa kita. Jadi enggak usah takut. Kuncinya apa? Kita nempel, kita melekat kepada Tuhan. Ojo ado-ado. Ya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kalau hati kita jauh dari Tuhan, maka kita akan binasa, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Ya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Dikatakan, aku akan menyertai dia. Jadi biarpun kita ada di dalam badai, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya. Oleh sebab itu, tadi yang pertama dikatakan, tanda orang yang jauh dari Tuhan itu malas. Malas baca firman. Sehingga kita tidak tahu apa itu janji-janji Tuhan kepada kita. Sehingga saat badai itu datang, sehingga saat persoalan itu datang, kita takut,
kita khawatir. Karena kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita bisa mengerti janji-janji Tuhan. Karena kita tidak malas baca firman. Karena firman ini isinya semua janji-janji Tuhan. Semua pengharapan-pengharapan yang Tuhan berikan. Ini ada di sini semua di dalam firman Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak pernah baca firman, kita tidak pernah berdoa, kita tidak akan tahu janji Tuhan itu atas hidup kita. Janji penyertaan Tuhan, janji perlindungan Tuhan, kita tidak akan tahu. Ayo mulai hari ini yang sudah mendengar ya. Kalau jauh dari Tuhan itu sangat berbahaya. Ayo balik, balik sama Tuhan. Ayo kita koreksi diri kita. Kalau kita sudah mulai males berdoa, oh berarti aku wis rodo ado titik ya. Oh aku wis mulai males baca firman. Oh rodo ado meneh, rodo ado. Jangan ado ya Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh. Tetapi biarpun seperti itu ya, Tuhan itu masih tetap sayang sama kita. Tuhan menunggu kita untuk kita kembali, untuk kita bertobat. Ini loh Yunus ya, biarpun dia menjauh dari Tuhan, tidak dibiarkan dia itu binasa mati seperti itu toh. Tetapi dia memberikan pertolongan. Ya, di situ dikatakan kok tiba-tiba ada ikan besar yang tiba-tiba menelan dia sehingga di perut ikan itu Yunus sadar. Ya, di dalam kesesakan, di dalam jangan sampai kita itu mengalami kesesakan, jangan sampai kita itu mengalami badai, baru kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita jangan menjauh dari Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, supaya kita selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini janji firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Firman Tuhan hari ini mungkin ya hanya singkat, tetapi ayo kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Supaya kita selamat, supaya kita menjadi kuat di tengah badai, kita tidak terhilang, tetapi kita boleh kembali. Tuhan itu menunggu kita loh Bapak Ibu. Kalau kita berdosa, kalau kita sudah salah, ya Tuhan itu menanti kita. Enggak wes dibiarkan, yo wes salah mlebu neraka. Enggak Bapak Ibu. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa, setinggi langit dan bumi. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Ya, kasihnya itu luar biasa. Kalau kita melihat, kalau kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan itu dalam hidup kita, kita tidak bisa ngomong ya Bapak Ibu. Kita cuma bisa bersyukur. Ya. Ayo hari-hari ini kalau kita sudah menjauh dari Tuhan, kita kembali. Kita kembali. Supaya kekhawatiran itu tidak mengikuti kita. Supaya hati kita itu ada damai sejahtera, ada sukacita dari Tuhan. Ayo, balik. Kembali, fokus kita kembali. Ya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kan kita harus kembali, fokus kita kepada Tuhan. Yaitu kita mengutamakan Tuhan. Jangan kita keluar jauh-jauh, kita mengutamakan yang lain, baru nanti Tuhan. Jangan Bapak Ibu, ayo kalau kita sudah dalam hidup kita, sudah tanda-tanda itu ada. Ya, tanda-tanda kita menjauh dari Tuhan tadi, ayo kita kembali. Kita kembali, maka Tuhan akan memberi pemulihan. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan kita dari bahaya. Bahaya apa? Bahaya badai. Kita enggak tahu ya, hari ini kita santai-santai ya Bapak Ibu. Kita baik-baik saja. Kita enggak tahu ke depan. Kita enggak tahu besok. Kita enggak tahu bulan depan. Kita enggak tahu minggu depan akan terjadi apa. Jangan sampai badai itu datang. Mungkin badai rumah tangga, mungkin badai ekonomi,
Sekarang enak-enak kerja, tiba-tiba karena kesulitan ekonomi akhirnya di PHK. Nah Bapak Ibu, itu juga badai ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita tidak melekat kepada firman Tuhan, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita pasti bingung. Setiap hari aku mendapat penghasilan seperti ini biasanya tiap bulan. Tapi sekarang tidak ada penghasilan. Banyak orang-orang yang stres Bapak Ibu, karena dia jauh dari Tuhan. Banyak orang-orang yang putus asa, akhirnya mengakhiri hidup mereka karena dia jauh dari Tuhan. Tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan supaya kita selamat, supaya kita diluputkan dari badai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita tidak akan perpanjang firman Tuhan. Ya, ayo yang sudah mulai mempunyai tanda-tanda kita jauh dari Tuhan, yang sudah mulai aras-arasan berdoa, yang sudah mulai males untuk baca firman, yang sudah mulai males beribadah, ayo itu tanda-tandanya kita mulai jauh dari Tuhan. Ayo kita kembali ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pemuji kita undang untuk maju ke depan. Kita akan angkat satu pujian. Mari saya undang Ibu, Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini ya Bapak Ibu. Jangan biarkan aku pergi. Ya. Ini yang menjadi doa kita. Jangan biarkan aku menjauh daripada Tuhan, dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Ini kerinduan kami di hadapan-Mu. Biarkan kami selalu ada di hadirat-Mu. Jangan biarkan kami menjauh dari kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami pergi dari kasih
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujikan lagu ini menjadi doa kita. Tuhan, jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari jauh dari kasih karunia-Mu Tuhan. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan, bahwa kami kembali kepadamu Tuhan. Peluk kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Rasakan saat pagi hari ini Tuhan sedang memeluk engkau. Tuhan sedang mengangkat tanganmu. Tuhan sedang menolong engkau. Tuhan sedang menarik engkau kembali. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami kalau kami menjauh dari Engkau. Ampuni kami kalau kami lari dari hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami kembali kepadamu Tuhan. Paksa kami Tuhan, paksa kami supaya kami tetap berada di dalam Engkau. Kami tidak menjauh Tuhan. Bawa kami Tuhan. Karena di luar Engkau Tuhan kami akan binasa. Di luar Engkau Tuhan kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Kami percaya kami mampu melalui badai hidup kami. Saat kami melekat kepadamu. Saat kami mendekat kepadamu Tuhan. Maka kekuatan yang baru. Bagai Raja Wali. Kami akan terbang tinggi naik bersama dengan Engkau untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kuasa sehingga badai itu boleh tenang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hari-hari yang kami lalui, kami bisa menikmati ketenangan, damai, sejahtera bersama dengan Engkau. Saat kami melekat, saat kami dekat erat dengan Engkau Tuhan, Engkau menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan terima kasih. Jangan terima kasih. Aku berlari menjauh dari kasih karunia yang Kau beri. Tenangkan aku di hadirat-Mu, menteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Pagi ini saya merasakan ada orang-orang yang mau lari dari hadapan Tuhan. Saya kemudian melihat, mencari peta. Di mana Niniwe, di mana Tarsis.
Mungkin Mulmet bisa membantu. Silakan duduk. Ini penting. 1 bulan ini kita akan belajar tentang Yunus, tentang ketidaktaatan, tentang rencana Allah dalam kehidupan Yunus. Yunus itu adalah tipologi daripada Yesus Kristus, di mana di dalam perut ikan ia mati, tetapi jiwanya tetap ada. Tubuhnya, napasnya mati karena masuk di dalam perut ikan. Ada zat HCl yang bisa meremukkan segala sesuatu. Tetapi di dalam ayat-ayat kitab Yunus, ia berteriak dari dunia orang mati. Bahasa aslinya Seul atau Hades. Dia mati 3 hari, saudara. Tetapi ketika ia menyadari bahwa ia sudah melanggar perintah Tuhan, disuruh ke Niniwe tapi dia ke Tarsis. Apa sudah ketemu Mulmet? Stephen bisa menolong. Saya tadi sudah mengirim peta daripada kota dahulu ya. Dahulu. Jadi Niniwe itu di kerajaan Assyria. Kalau hari ini itu di utara Irak. Nah, demikian jauhnya ya. Saya ada mengirim yang lebih, enggak usah peta begini ya. Saya mengirim ke handphonenya Anda, Pak Mei, dan juga ke WA. Itu lebih terang ya. Jadi Yunus start dari Java atau Java, Yopa, pelabuhan Yopa. Sekarang ada di daerah Israel, di tepi barat. Kemudian ia merencanakan berlayar ke Tarsis, itu di Spanyol. Coba saudara bayangkan, jauh banget ya, jauh banget. Dalam hidup kita lari dari hadapan Tuhan, jauh banget, jauh dari rencananya. Hari ini engkau mungkin memikirkan gimana hidupku. Kalau aku dipanggil untuk melayani Tuhan, aku nggak mau. Karena aku tahu, aku hidup di dalam segala kenyamanan hidupku. Aku bekerja, aku punya nafkah yang baik. Tetapi ketika aku dipanggil Tuhan untuk menjadi pemberita Injil, aku masih berhitung. Aku pakai kalkulator. Kemarin saya bertemu dengan seorang hambanya yang setia. Beliau juga dipanggil ketika beliau masih bekerja. Dan ketika saat-saat ini mereka sangat kekurangan dalam ekonomi. Dan mereka tetap eksis sebagai hamba Tuhan. Tidak seperti Yunus yang lari jauh dari hadapan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kau bergumul. Kalau aku menuruti engkau Tuhan, bagaimana hidupmu? Bagaimana hidup anak-anakku? Bagaimana kuliah anak-anakku nanti? Bagaimana aku bisa menghidupi diriku sendiri? Tetapi walaupun engkau tidak dipanggil sebagai full timer, saat-saat hari ini ketika engkau berjuang di dalam ekonomi rumah tangga keluargamu, sungguh sangat tidak mudah. Dan engkau ingin lari, Tuhan, enaknya aku iki mati ya, seperti Yunus. Mengapa Yunus kok bisa tidur nyenyak? Mengapa Yunus kok bisa? Gelombang badai dialami, kapal gonjang-ganjing sampai membuang barang-barang dagangan itu ke lautan. Nah itu saudara bisa lihat lebih jelas kan. Tapi dia tidurnya nyenyak, seolah-olah nggak berdosa. Seolah-olah wis nggak mau melok-melok keributan itu. Dia tidur nyenyak.
Hari-hari ini mungkin engkau memilih lari dari kenyataan. Daripada mendengar keributan dunia, engkau memilih tidur nyenyak. Tetapi Tuhan rencananya tidak pernah gagal. Amin. Tidak ada rencana Allah yang gagal. Jika engkau dipanggil sebagai hambanya, engkau harus nurut. Bu Foni ngomong dipaksa, paksa aku Tuhan, paksa aku, paksa. Seekor ikan besar datang untuk pemaksaan. Dan ia menelan Yunus. Dan Yunus mati di dalam perut ikan itu 3 hari. Menandakan Yesus Kristus itu mati. Masuk ke dunia Seol atau Hades. Untuk mengosongkan Seol atau Hades. Menjadi Firdaus di langit. Pemahaman Yahudi Seol atau Hades itu di bawah tanah. Di dunia kegelapan. Tetapi Yesus mati 3 hari untuk menyelamatkan saudara dan saya. Orang-orang tua yang kita kasih diselamatkan. Orang-orang yang terdahulu di dalam alam Seol dan Hades dibawa, dikosongin. Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dibawa ke Firdaus. Hari Minggu ia bangkit. Memaklumkan, memproklamasikan bahwa ia sudah menang atas maut. Hari ini jika engkau mentaati firman Tuhan, jika engkau menuruti panggilan Tuhan, engkau akan hidup. Amin. Engkau pasti hidup. Amin. Dan engkau akan dibawa menjadi pemberita kesaksian bahwa Tuhanmu Tuhan yang hidup. Amin. Karena dia hidup, maka kita pun juga pasti hidup. Amin. Beri kemuliaan kepada Allah kita. Berita baiknya hari ini adalah jangan takut. Layani dia dengan sepenuh hati. Ketika engkau mau pensiun, engkau mungkin takut. Aku makan apa ini? Tidak ada pensiun. Tapi engkau adalah hamba-hambanya yang setia. Engkau pasti hidup. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian ini. Kura pakara pakara makarama. Syara la pakara makarama syara karama. Tuhan, ini kami. Walaupun saat ini kami sedang berlari menjauh daripada Tuhan. Tetapi kami sadar panggilan Tuhan dalam hidup kami tetap untuk selama-lamanya. Dan setiap rencanamu pasti akan berhasil. Ketika kami mengalami kesulitan, bahkan kematian seperti Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari. Tidak lama Tuhan, hanya 3 hari. Kami sadar bahwa kami harus pergi dan menjadi pemberita Injil. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala kekhawatiran, ketakutan kami sudah kami tinggalkan. Dan kami akan berjalan dan kami akan memberitakan kabar baik untuk seluruh sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama katakan amin. God bless you, selamat pagi.